Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa lagi. Saiki aku nanggone Juanda ya, komplek Angkatan Laut, tepatnya di Anak Kandang Farm. Anak Kandang Farm ini farm yang baru, cukup baru di daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan apa saja yang ada di dalam Anak Kandang Farm ini coba kita lihat, kita cari orangnya. Ayo. Wes, rekaman. Wes ya? Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, Arif, Mas. Arif. Dari Arif Anak ini dari Anak Kandang Farm. Anak Kandang Farm. Saya mau lihat-lihat Mas Arif. Monggo, monggo. Lihat-lihat tok boleh? Boleh. Nggak beli boleh ya? Enggak beli. Oh, nggak Main beli tok juga nggak boleh. apa-apa. Main tok boleh. Nek nempel nggak boleh. Ini kita di kandangnya salah satu kandang di Anak Kandang Farm. Anak Kandang Kandang Farm. Ini tepatnya di kandang kambing, domba Mas. Domba, Ya? Mas, anak kandang domba. Anakan domba, jenis domba apa ini Mas? Kalau ini lokal aja, Mas, ini lokal DET sama Priangan yang Ini ya? kecil-kecil aja yang lokal. Ini kan jumlahnya banyak, Mas Arif. Apa? Kalau boleh tahu nih, sebelum kita lebih intens itu, Anak Kandang Farm itu letaknya di mana, Mas? Nah, Anak Kandang Farm itu lengkapnya itu ada di bumi perkemahan di dalam Lanudal Juanda. Perumahan Lanudal Juanda, Pulungan, Sidoarjo, Sedati. Iya. Berarti dekatnya kolam renang Juanda. Jadi kalau yang warga Sidoarjo itu supaya mudah, supaya mengetahui tempat ini memang dekat dengan kolam renang ya. Nah, ini memang farmnya khusus untuk domba atau bagaimana, Mas Arif? Kalau yang di sini yang kita lagi ada di kandang ini memang domba doang. Ini untuk khusus domba doang. Yang ini ya. Yang ini. Cuman kita di Anak Kandang Farm itu melihara ya domba dan kambing. Domba dan kambing. Untuk saat ini berapa ekor, Mas Arif? Kurang lebih itu 700 ekor. 700 ekor. Mulai dari indukan, pejantan dan anakan. Jantan Berarti Anak Kandang Farm ini breeding juga ya? Backbone-nya itu sistem bisnisnya itu ada di aktivitas breeding. Fatteningnya? Fatteningnya belum ada. Belum ya? Belum ada. Masih fokus di breedingnya. Kalau saya mau tanya ini, kira-kira jenengan tahu nggak jumlah domba yang ada di kandang ini? Kalau yang di kandang ini kurang lebih sekarang 90 ekor. 90 ekor. Domba. Katanya tadi kan 700 ekor ya. 700 ekor itu kalau di Sidoarjo itu cukup banyak. Iya toh. Lah ini kan tukang ngaritnya berapa orang? Tukang ngaritnya cuma 4 orang. 700 ekor? 700 yang ngarit 4 orang. 4 orang. Pakai sentrat enggak? Pakai sentrat khusus indukan yang sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Flushing istilahnya. Berarti tidak semuanya dikasih sentrat ya? Tidak semua. Karena kalau breeding itu kita harus optimalkan. Ibaratnya biaya pakan itu tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah sehingga ternaknya nggak maksimal. Oh gitu. Berarti gini Mas Arif, kalau untuk larinya breeding ini kan semakin banyak toh? Ya benar. Terus lalu bikin kandang? Bukan, panennya itu pada waktu kapan? Kalau di Anak Kandang Farm itu kita panen itu hanya di kala kurban. Hanya di Idul Adha saja. Kurban. Jadi nanti hasil breeding ada jantan dan betina. Jantan dan betina yang betinanya diseleksi, yang layak indukan bakalan jadi indukan, yang tidak layak indukan bakalan jual untuk kurban. Terus yang jantan pasti semua dikurbankan selain yang punya performa bagus untuk kurban. Untuk jadi berarti memang pengganti. Hanya setahun sekali ya? Ya, hanya setahun sekali. Tapi memang istilahnya gitu, kalau katanya orang pasar, rugi nggak? Kan panennya hanya setahun sekali. Ya. Padahal pada umumnya peternak-peternak itu juga ada yang harian. Ya. Mungkin bisa berbagi sedikit lah oh, iya, ceritanya siap. gitu. Jadi intinya kalau kita di
farm apapun itu, mau kambing, domba, sapi, udang, apapun itu kita harus juga paham sistem bisnisnya, manajemen keuangannya dan sebagainya. Nah, anak kandang farm itu kita backbone bisnisnya adalah di breeding. Breeding itu nanti income kita paling utama adalah menjual anakan hasil breeding. Menjual anakan hasil breeding, dan itu penghasilannya hanya setahun sekali. Nah, bagaimana kita maintenance hariannya, day to day-nya? Itu nanti pertama dari uang masuk kita harus spare untuk biaya bulanan nanti sebelum kurban datang lagi. Oh gitu. Nah, terus yang kedua kita juga harus mempersiapkan yang pertama apa saja income yang bisa kita lakukan selain backbone bisnisnya yang utama. Nah, kebanyakan kalau peternak pemula pengen langsung breeding juga, fattening juga, terus apa juga semua sekalian gitu ya. Akhirnya nggak maksimal di situ, Mas. Sebenarnya bisa nggak bisa kalau backbone bisnisnya sudah optimal jalannya. Jadi sudah dari segi keuangan, teknis, gaji karyawan, pakan dan sebagainya udah clear, jalan. Dia bisa bergerak di yang baru. Nah, kalau kita di sini selain dari jual anakan itu, kita juga dapat day to day itu dari penjualan kotoran, kohe. Kotoran kambing. Kotoran kambing. Serintil. Iya. Nah, itu biasanya kita jual penghasilannya dari 700 ekor mungkin ada sekitar 15 juta per bulannya. Dari kotoran saja. Serintilnya. Ya, nah, insya Allah cukup untuk bayar kalah PNS ya. Karena kan di sini gaji karyawannya juga lumayan banyak. Oh, di sini. Kita ada, kalau yang di on farm itu ada 7 orang. Terus ada tim yang lain untuk tim manajemen dan sebagainya, itu ada. Total kita 12 orang. Untuk Mas, apa dokter hewan ada nggak di sini? Ada, kita ada 2 dokter hewan, satu dari UNER, satu dari Universitas Brawijaya. Ya. Itu juga mahal ya gajinya ya. Insya Allah. Dibandingkan dengan tukang yang ngarit loh. Ya. Insya Allah gini, kalau saya prinsipnya di dunia peternakan itu harga yang kita keluarkan tinggi belum tentu mahal. Oh gitu. Harga yang kita keluarkan rendah belum tentu itu murah. Karena misalkan seperti ini, kita gaji profesional di harga yang mahal, tapi kita bisa tadi menjaga sistem pemeliharaan dengan baik. Ada yang supervisi, ada yang mantau day to day. Berarti istilahnya gitu juga menjamin mutu. Menjamin gitu mutu. Ya. Jadi nanti anakan yang keluar itu dari bobot badan, dia terhindar dari penyakit dan sebagainya, itu kita bisa maksimalkan nanti di anak-anakan yang dijual. Iya. Tapi kalau kita nanti abai di situ, Mas, kita sekedar saja, SDM-nya hanya sekedar saja, pakannya hanya sekedar saja. Memang yang kita keluarkan uangnya lebih sedikit, lebih murah. Hasilnya belum tentu hasilnya itu bagus kan. Iya, ada kejadian kematian, ternaknya nggak gemuk-gemuk, ada kena penyakit dan sebagainya. Malah rugi. Jadi intinya selagi itu nanti bisa memberikan income yang tinggi, biaya HPP untuk SDM yang lumayan tinggi belum tentu jadi mahal, akhirnya jadi murah. Bisa murah ya, karena memang untuk menjaga, menstabilkan gitu ya. Tapi macamnya hanya fokus saat ini hanya kambing dan domba, gitu ya. Dan untuk bisnisnya, untuk larinya ke breeding. Jadi kita fokus itu nanti paling utama itu kita bakalan menjual itu di kurban. Kurban. Tapi selain itu bakalan tetap ada, Mas, produk-produk lainnya yang anak kandang farm bakalan rilis ke depannya. Tapi setelah nanti kita di 2 tahun pertama ini kita settle. Dimulai dari SOP pemeliharaan anakan lahir, induk bunting dan sebagainya, sehingga kita 2 tahun ini bisa mengevaluasi, anak-anak sudah mengerti alur kerja dan sebagainya, nanti kita bisa lari jual fattening, terus jual susu kah, atau jual indukan bunting atau anakan gitu. 2 tahun ini masih penataan dulu. Menata alur kerja anak-anak. Kalau sudah ready baru apalagi ditambah. Karena karena kandang itu, peternakan itu bukan hanya ternak antara kita sebagai owner terus pakan dan kambingnya, tapi juga kita bicara tentang tim. Ya. Kalau kita mau pelihara banyak, Samin ini termasuk banyak kalau di Sidoarjo. Ya, jadi kita timnya juga harus tadi kuat, gitu, seperti itu. Tapi kalau di Sidoarjo ya, Sidoarjo setahu saya ya, ini termasuk banyak sekali. Ya, banyak sekali, apalagi pemula. Kalau boleh tahu, berapa tahun sih anak kandang farm ini? Anak kandang farm baru beroperasional secara resmi itu Januari tahun ini.
Januari 2021. Ya. Baru 8 bulan. 700 ekor. Itu yang 200 anakannya, yang 500 indukan. 500 indukannya. Dan itu kita tidak semua ternak itu milik kita atas nama Anak Kandang Farm. Jadi kita kemitraan kita, kayak titip gaduh. Oh gitu. Jadi kita membuka kesempatan bagi semua orang yang ibaratnya pengen punya ternak, terus nggak punya lokasi, nggak tahu cara ngerawatnya, nggak tahu caranya, nggak ada waktu, masih kerja. Bisa ke Anak Kandang Farm. Jadi kita itu bisa langsung banyak seperti itu kan, bertanya-tanya orang baru 8 bulan. Nah kita kerjasama dengan para mitra. Cuman kami di sini sebagai manajemen menjamin sistem pemeliharaan yang baik dan profesional dan terbuka seperti itu. Makanya bisa langsung banyak itu. Ya benar. Berarti ya intinya itu kembali lagi pada trust ya. Banyak orang yang percaya sehingga banyak yang menjadi bagian dari kemitraan Anak Kandang Farm gitu. Mas kalau boleh tahu apa di Anak Kandang Farm ini ada targetnya enggak? 1 tahun itu minimal cempe yang harus dilahirkan berapa? Ada targetnya enggak itu? Pasti. Ya? Manajemen peternakan yang baik itu ada standar operasional prosedur. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Dari goal yang besar sampai goal terkecil nanti kita turunkan menjadi standar pekerjaan harian anak-anak. Jadi misalkan kita setiap betina yang di Anak Kandang Farm setiap jangka 2 tahun harus bunting dan melahirkan minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Jadi 3 kali kita dapatkan dari mana? Pertama dari experience-nya kita yang sudah panjang, beberapa tim kita sudah beternak mulai dari 2015. Terus yang kedua itu berdasarkan sains juga. Berdasarkan sains, kenapa? Karena pada kurun waktu itu dengan jumlah kelahiran itu yang paling optimal. Tidak terlalu banyak sehingga dia bisa menjaga kesehatan dan performanya secara berkelanjutan. Tidak juga terlalu sedikit sehingga merugikan kita secara operasional. Nah, jadi kalau 2 tahun indukan itu harus beranak bunting dan beranak 3 kali. Jadi bunting untuk satu siklus itu dia memakan waktu sekitar 8 bulan, Mas. Jadi kalau kambing dan domba itu kan 148 hari buntingnya. Kalau dia sudah memakan 148 hari atau 5 bulan, dia ada waktu yang namanya itu waktu istirahat, waktu kering atau masa nifas lah kalau di manusia. Kalau di manusia. Jadi dia kita istirahatkan alat reproduksinya, rahimnya, kasih pakan yang banyak, energi dan proteinnya yang tinggi, supaya dia menghasilkan susu yang baik, dia recovery dari mungkin ada sakit dan sebagainya dari dalam reproduksinya, sehingga dia bisa menjadi lebih baik lagi.